agak lemas karena dingin, hanya ngantuk. Tapi kita akan semangat dalam memuji Tuhan. Amin. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita kerahkan seluruh tenaga kita, hati kita bawa yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan secara live, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo kita semangat, kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, sembah kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah penebus kami, Sang Juru Selamat kami, Kau kebenaran kami. Haleluya, haleluya Yesus. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau adalah Sang Juru Selamat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat Tuhan kita. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa. Amin. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kebangkitan kami, haleluya, kalau hakim dan pembela, hakim dan pembela disalib sengsara. Amin. Kaulah namaku, haleluya. Turun ke dalam bait yang mulia bagi, berkuasa selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, amin. Ku percaya Kau bangkit, amin. Haleluya. Ku percaya Yesus Kristus
Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritungga. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritungga. Ku percaya kebangkitan waktu akhir kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus, Kau Allah Tritungga. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Kami sungguh mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami mau bawa lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Dengan mulut kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dengan kaki kami mau melompat bagi keagungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami semua dilawat Roh Kudus, kami semua dalam pimpinan Tuhan. Segala pujian keagungan bagi nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang Esa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita bersedia ajaib, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dan lebih bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, sama-sama saya katakan, amin. Allah kita dahsyat, haleluya. Langit dan bumi pujilah namanya. Hanya Dia yang layak berkuasa menerima pujian dan hormat. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Mari silakan untuk saudara akan memuji nama Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Sebab Dia akan semua keagungannya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan kekalahanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sebab Dia nyatakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan kekalahanku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan kekalahanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan kekalahanku. Yesus Tuhan kekalahanku. Yesus Tuhan kekalahanku. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan dengan sukaria. Haleluya. Besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
terlebih besar dan segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Segala pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian silakan duduk. Sungguh kalau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya Yesus. Sungguh kami diberkati dengan segala yang baik di nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Saudara Allah yang melihara hidup kami dengan sangat Engkau mengasihi kami. Engkau terus menopang kami ketika banyak jatuh, kami lemah tak berdaya. Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Hingga
Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah hidup kekal yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat pengampunan dosa. Kami bersyukur buat kebangkitan badan dan kehidupan kekal yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami datang sujud di kaki-Mu. Kami bawa hati kami seperti seorang murid. Kami mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kami. Bapa, berilah pengertian, hikmat, pengetahuan. Beri penyingkapan bagi kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Roh Kudus memerintah hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan pagi ini benar-benar menguasai kami, memerintah atas kami, berdaulat atas kami, mengubah hidup kami, menegur kami, mengingatkan kami, membangkitkan iman kami, berikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, yang kami puji, kami sembah, kami hormati. Dengan segenap hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dipelihara oleh Tuhan hingga detik ini. Kalau sampai detik ini saudara masih mengembuskan nafas dengan segar, ketika pagi hari dan saudara masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, masih bisa menikmati anugerah berkat Tuhan, bahkan pagi ini masih bisa datang dan duduk bersama-sama di tempat ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Selain dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus 9, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat Bapak Ibu? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik Bapak Ibu, jika sudah dapat, maka kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu sidang jemaat baca ayat yang ke-7. Kita terus bergantian hingga pada ayat yang ke-15. Mulai dari saya, demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sama-sama ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 15 ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa firman Tuhan pagi ini saya akan sampaikan mengenai jangan pernah berhenti berbuat baik. Katakan amin. Jangan berhenti berbuat baik. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kemiskinan jemaat di Yerusalem itu telah menggugah hati jemaat di Korintus. Mereka tergerak hati untuk memberi bantuan dengan cara mengumpulkan dana. Sekali lagi, kemiskinan jemaat di Yerusalem karena akibat tekanan berbagai macam yang terjadi di sana. Jemaat atau orang-orang percaya di Yerusalem, mereka mengalami kemiskinan, mengalami kekurangan. Tetapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika situasi kondisi yang terjadi di Yerusalem membuat jemaat Yerusalem mengalami kemiskinan, kekurangan, itu sangat mempengaruhi jemaat di Korintus.
mendapatkan pujian. Sekali lagi, jemaat Korintus mereka memberi bukan untuk mendapatkan pujian, bukan supaya mereka menjadi terkenal, tetapi karena mereka memiliki kebaikan hati dan kerelaan hati untuk memberi. Selagi saya dikasih oleh Tuhan, jadi jemaat Korintus mereka memberi bukan supaya mereka mau mendapatkan pujian dari jemaat Yerusalem atau mendapatkan pujian dari orang lain, bukan juga supaya mereka menjadi terkenal, tetapi jemaat di Korintus mereka memberi karena mereka memiliki kebaikan hati dan kerelaan hati untuk mau berbagi, untuk mau memberi, untuk mau berbuat baik. Katakan amin. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi kondisi hari-hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Ada 3 tipe manusia dalam kondisi pandemi COVID-19. Tipe pertama adalah tipe dalam kondisi ketakutan. Ketakutan di sini dalam arti ketakutan yang tidak normal, artinya ketakutan berlebihan. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang mau belajar dari situasi yang terjadi. Jadi tipe orang yang kedua adalah orang yang mau belajar dari situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini, khususnya dalam kasus di mana pandemi COVID-19 ini. Tipe orang belajar adalah dia mau belajar dari situasi yang terjadi. Dan tetapi tipe yang ketiga sudah dikasih oleh Tuhan. Tipe yang ketiga adalah tipe dalam kondisi di mana situasi pandemi COVID-19. Tipe yang ketiga adalah tipe bertumbuh, di mana orang bertumbuh adalah orang yang mau berbagi kebaikan. Dalam situasi kondisi yang terjadi yang menggoncangkan dunia, yang juga menggoncangkan bangsa kita, tipe orang bertumbuh adalah orang yang mau berbagi, orang yang mau mulai peduli dengan orang lain. Dia mau mulai memperhatikan kondisi ekonomi orang lain. Dia mau mulai peduli terhadap lingkungan atau orang yang dalam kondisi kesusahan. Itu adalah tipe orang bertumbuh. Dan saudara masuk dalam tipe yang mana? Tipe ketakutan berlebihan, atau dalam tipe masih tahap mau belajar dari situasi yang terjadi, atau sudah masuk pada tipe orang yang bertumbuh, yaitu orang yang mau peduli, mau berbagi kasih, mau berbuat baik, mau memiliki kebaikan, mau membagikan kebaikan hati kepada orang lain. Dan jemaat di Korintus adalah jemaat yang sangat teruji dan terbukti dengan kebaikan hati mereka, kerelaan hati mereka untuk mau berbagi kepada jemaat di Yerusalem. Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam situasi kondisi ini pun saudara, ada kita melihat dalam tipe bertumbuh ini pun saudara, ada kita melihat ada orang yang mau berbagi, mau memberi, mau melakukan sesuatu supaya dia terkenal. Ini berarti pertumbuhan yang tidak baik, karena ada udang di balik batu, karena ada ingin mau mencari keuntungan sendiri. Tapi ada tipe orang yang benar-benar mau membantu karena memiliki kebaikan hati, memiliki kerelaan hati untuk mau berbagi. Orang ini saudara, dia tidak mau mencari pujian. Dia tidak mau supaya menjadi terkenal. Makanya saudara, kita melihat situasi pandemi COVID-19 terjadi kurang lebih sekitar 3 bulan. Begitu banyaknya berita yang saudara dengar, saudara lihat, saudara menyaksikan. Ada orang yang berbagi, tapi dalam kondisi kita melihat hanya ingin supaya terkenal, akhirnya mengumpulkan massa begitu banyak, tidak lagi peduli dengan situasi kondisi yang ada. Tapi kalau tipe orang bertumbuh, dia berbagi tanpa harus meminta pujian, tanpa harus dilihatin orang, tanpa harus ingin supaya jadi terkenal, tapi karena kebaikan hatinya teruji. Amin. Karena kebaikan hatinya sungguh teruji. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kita melihat rahasia untuk tetap berdiri tegak di tengah. Saya salah. Ya. Baik. Hal-hal yang bisa kita pelajari dari jemaat di Korintus adalah, kita bersaudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat teruji dalam kebaikan hati mereka untuk berbagi, untuk beri. Nah, sekarang kita melihat hal-hal yang perlu kita pelajari sebagai kasih oleh Tuhan, hal-hal yang dapat kita bisa pelajari dari jemaat di Korintus
adalah, perhatikan saudara, yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Jemaat Korintus adalah, perhati baik. Ya, pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Kita mau belajar dari peristiwa yang terjadi atau hal yang kita pelajari dari jemaat di Korintus. Perhatikan saudara, pertama bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saudara bahwa perhatikan baik, kita berbelajar dari firman Tuhan yang bisa kita baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 15. Hal pertama yang kita berbelajar adalah Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tetapi saudara, kita melihat dalam ayat yang ke-6 sampai 7 bahwa Allah tidak hanya sebatas sampai pada mengasihi, tapi Allah peduli dengan orang yang mau memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus, perhatikan saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Perhatikan kalimat ini, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan amin. Pada ayat yang ke-7 kalimat terakhir dikatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada hal pertama yang kita pelajari dari kehidupan jemaat di Korintus bahwa Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Saudara, ada orang berkata, mengapa saya menabur tapi tidak pernah menuai? Mengapa aku memberi tapi tidak pernah mendapat sesuatu dari apa yang kuberikan? Saudara, kalau dari awal sebelum memberi sudah dengan motivasi bahwa aku memberi supaya aku diberi, ini sangat sulit bagi kita untuk mengalami keajaiban Tuhan. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, biarlah kita memberi itu karena ada kerelaan hati kita. Katakan amin. Kata rela itu, saudara, rela itu artinya mengikhlaskan, melepaskan. Ya sudah Allah. Itu disebut dengan rela. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, hukum firman Tuhan, hukum Tuhan ini sangat dahsyat dan luar biasa. Justru di dalam kerelaan itulah Allah peduli. Allah memperhitungkan. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan yang bisa perhati baik. Maka dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan apa? Malah kekurangan, gitu kan? Tidak, saudara. Tetapi di sini dikatakan malah kamu berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, orang yang memberi pasti diberkati. Orang yang berbagi kebaikan hati tidak pernah berkekurangan, saudara. Tapi justru orang yang mau menahan kebaikan hatinya, itu yang selalu terus berkekurangan. Amin. Ingat saudara, orang yang lebih banyak melepaskan memberi, hidup berkemenangan. Orang yang menahan sesuatu, dia akan hidup dalam kekalahan. Itu adalah ilmu tinju. Ilmu tinju, orang yang lebih banyak memberi itu pasti menang. Itu ilmu tinju, saudara. Sekali lagi, ilmu tinju, orang yang lebih banyak memberi pasti menang. Tapi kalau orang menahan untuk memberi pasti kalah. Pada tadi tinju, kalau orang yang lebih banyak melepaskan strike pasti menang. Tapi orang yang menahan strike-nya pasti kalah. Nah, saudara, jadi dalam hal ini, saudara, kenapa kok saya kaitkan dengan tinju? Artinya ini, saudara, dalam hal memberi, bukan memberi pukulan ya, bukan memberi strike ya. Dalam ini adalah dalam hal melepaskan kebaikan, melepaskan kemurahan hati, melepaskan kebaikan hati, pasti tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti memberkati. Amin.
Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari jemaat di Korintus? Yang kedua adalah pertama, Allah akan menyediakan kecukupan dan bahkan berkelimpahan. Orang yang suka memberi, orang yang suka membagikan kebaikan hatinya, kata firman Tuhan, ia tidak akan pernah kekurangan. Malah Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, menyediakan kecukupan, bahkan diberikan berkat berkelimpahan. Kita melihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 dikasih Tuhan, perhati baik. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran yang tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabuh dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya. Sekali lagi, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, hal yang perlu kita pelajari dari jemaat di Korintus. Yang kedua ialah Allah menyediakan kecukupan dan bahkan kelimpahan. Dan saya mempelajari sampai detik ini, saya melihat ada orang yang suka sekali memberi, tidak pernah berkekurangan. Dan itu yang saya pelajari dari kehidupan saya, kehidupan rumah tangga kami. Sampai detik ini saudara, ketika kami mulai terus untuk belajar menabur, berbuat baik, membagikan kebaikan hati, kami tidak pernah kekurangan. Bukan berarti berkelimpahan saudara, tapi maksud begini, di saat kami perlu Allah menyediakan, di saat kami butuh Allah menyediakan. Karena apa? Allah peduli bagi orang yang membagikan kebaikan hati. Allah peduli bagi orang yang tidak pernah menahan kebaikan hati untuk berbuat baik. Haleluya. Nah, saudara kasih itu perhati baik. Orang yang memberi akan apa? Akan diperkaya dengan kemurahan hati. Sekali lagi, orang yang memberi pasti diperkaya dengan kemurahan hati. Ketika dia diperkaya dengan kemurahan hati, hidupnya pasti berkecukupan. Saudara, artinya orang akan membuat, Tuhan akan membuat orang itu bermurah hati kepada kita. Tapi kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Tuhan pasti akan membuat orang itu bermurah hati kepada kita. Sulit kita akan mendapatkan kemurahan hati dari orang lain kalau kita sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah menabur kemurahan hati, menabur kebaikan hati. Tapi pada sekarang kita menabur kebaikan hati, kita berbuat baik, Tuhan akan membuat orang yang bermurah hati kepada kita. Haleluya. Itu prinsipnya saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi perhatikan, jemaat Korintus adalah jemaat yang diperkaya dengan kemurahan hati. Dan orang yang diperkaya dengan kemurahan hati tidak pernah berkekurangan. Jemaat Korintus tidak pernah dalam kondisi kekurangan, tapi justru karena mereka dalam kelimpahan, karena mereka hidup dalam kemurahan hati, berbuat baik, berbuat kemurahan, berbagi kemurahan hati, berbagi kebaikan hati. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang perlu kita pelajari dari jemaat di Korintus. Yang berikut, apa yang perlu kita pelajari dari jemaat di Korintus? Saudara dikasih oleh Tuhan berbaik. Yang ketiga, tindakan memberi tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi jemaat di Korintus dalam tindakan memberi yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya menunjukkan kepedulian mereka terhadap jemaat Yerusalem yang dalam kondisi kesusahan. Sekali lagi, tindakan jemaat Korintus dalam memberi bukan hanya menunjukkan kepedulian mereka terhadap kekurangan kondisi yang jemaat yang dialami oleh jemaat di Yerusalem, tetapi dikasih oleh Tuhan menunjukkan ungkapan syukur mereka kepada Allah. Amin. Jadi sekali lagi
saudara, dalam hal memberi atau berbagi kebaikan hati, berbagi kemurahan hati, bukan hanya karena kepedulian semata, tetapi sebagai tindakan ucapan syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memelihara hidup kita. Katakan amin. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan berikan kita kesehatan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita pekerjaan, karena Tuhan telah memberkati kita, karena Tuhan telah memberikan kita sehat, karena Tuhan telah memberikan kita umur panjang, karena Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan. Katakan amin. Orang lebih suka atau hal-hal yang sering terjadi, sekali lagi, hal-hal yang sering terjadi dalam manusia adalah dia mengadakan ucapan syukur di rumahnya karena baru sembuh dari sakit. Mengadakan ucapan syukur di rumahnya karena baru buka usaha baru. Mengadakan ucapan syukur di rumahnya karena baru bangun rumah. Mengadakan ucapan syukur di rumahnya karena baru beli mobil, beli motor. Mengadakan ucapan syukur di rumahnya karena hal-hal yang sudah diterimanya. Tapi tidak pernah ada orang yang mengadakan ucapan syukur karena Tuhan izinkan sakit. Tidak ada orang yang mengadakan ucapan syukur karena rumahnya terbakar. Tidak ada orang yang mengadakan ucapan syukur karena keluarga meninggal. Dan satu hal yang paling lebih sederhana, sudah dikasih oleh Tuhan, tidak ada orang yang mengadakan ucapan syukur karena dia diberikan nafas hidup. Pernahkah saudara bangun pagi saudara berkata, syukur kepada Tuhan semesta langit, pagi ini saya masih bisa bernafas, pagi ini saya masih bisa hidup, pagi ini saya bisa makan, pagi ini saya masih bisa buka mata dan melihat keindahan dunia yang telah diciptakan oleh Tuhanku. Haleluya. Jadi saudara, jadi memberi juga merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Amin. Kita melihat bahwa jemaat di Korintus dalam tindakan memberi tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga merupakan ungkapan syukur mereka kepada Tuhan semesta langit yang telah memelihara hidup mereka. Ayat yang ke-12 dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sekali lagi, melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya berwaktu lalu Tuhan izinkan mengalami penyakit. Lalu saya berdoa, Tuhan bertangan, saya berkata, Tuhan aku bersyukur. Dan dengan adanya kondisi penyakit ini membuat saya sadar bahwa saya masih manusia. Dan oleh karena kesadaran saya masih manusia ini, maka saya sangat butuh Tuhan dalam hidup saya. Saya sangat perlu Tuhan dalam hidup saya. Saya mengucap syukur Tuhan buat penyakit ini. Karena penyakit ini bagiku adalah duri di dalam daging untuk membuat saya selalu ingat Tuhan dan waspada dan mawas diri. Haleluya. Saudara, jadi kita perlu bersyukur kalau Tuhan telah pelihara hidup kita pada pagi hari. Haleluya. Haleluya. Yang berikut sudah dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan. Yang keempat, apa yang perlu kita pelajari dari jemaat di Korintus? Yang terakhir yang keempat adalah jemaat Korintus adalah jemaat yang telah teruji kesetiaannya dan ketangguhannya dalam melayani dan mencukupkan kebutuhan orang-orang kudus. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang telah teruji. Hendaklah saudara adalah orang yang telah teruji dalam hal kesetiaan saudara mengikuti Tuhan, kesetiaan saudara dalam melayani Tuhan, kesetiaan saudara dalam mendukung pelayanan, dan ketangguhan saudara dalam melayani Tuhan dan mencukupkan segala kebutuhan orang kudus atau kebutuhan pelayanan atau kebutuhan pelayanan gereja kita.
Haleluya. Kita melihat dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan dan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan ini. Haleluya. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan ini. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan motivasi kita sendiri dalam hal kita memberi? Apakah kita memberi karena sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, pengagungan kita akan kebesaran Tuhan, pengakuan kita akan kedaulatan Allah Maha Tinggi dalam kehidupan kita, atau masih ada motivasi, ada U di balik B, ada udang di balik batu, ingin mendapat pujian, ingin supaya terkenal, ingin supaya dilihat orang, atau karena sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perhatian saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan tidak ada seorang pun yang memberi dengan rela hati akan dibiarkannya berkekurangan. Sekali lagi saudara, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang memberi dengan kerelaan hati akan dibiarkan berkekurangan. Amin. Hukum alam, orang yang menabur tidak akan pernah kekurangan. Sekali lagi, hukum alam, orang yang menabur tidak mungkin tidak akan menuai. Pasti menuai. Mungkin hasil itu banyak atau pas-pasan sedikit, yang jelas pasti akan menuai. Itu hukum alam. Dan hukum Tuhan melebihi hukum alam. Hukum Kristus melebihi hukum alam. Hukum firman Tuhan, hukum kebenaran firman Tuhan melebihi hukum alam. Katakan amin. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai. Setiap orang yang melepaskannya pasti akan mendapatkan yang lebih. Karena firman Tuhan mengingatkan, tidak ada orang yang memberi pasti dibiarkan kekurangan. Artinya orang yang memberi pasti diberkati, pasti diberikan kelimpahan. Haleluya. Allah berperan dalam dan turut bekerja dalam kehidupan jemaat yang memberi dengan rela hati. Sekali lagi saudara, Tuhan turut berperan dan turut bekerja dalam kehidupan jemaat yang memberi dengan rela hati. Karena itu, mari kita membagikan kebaikan dengan rela hati seperti jemaat di Korintus. Karena itu mari saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita memberi dengan kerelaan hati kita. Mari kita beri karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh jemaat di Korintus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun dalam hal memberi, tak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Ada yang membantu tetapi dengan berbagai syarat demi memudahkan dirinya sendiri. Apalagi kalau biasa hal-hal begini biasa lebih terjadi di saat menjelang politik, menjelang pemilihan presiden, pemilihan DPR daerah, DPR provinsi, DPR RI, menjelang pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Itu biasanya banyak orang menunjukkan kebaikan tapi ada udang di balik batu. Aku memberi, kamu harus nyobol saya. Ada yang biasa ada yang datang berkata, ini nomor saya, ini kartu nama saya, ini nomor handphone saya. Kalau butuh apa, hubungi saja. Setelah pemilihan, nomornya ada aktif sudah. Itu yang disebut dengan apa? Memberi tapi dengan syarat. Syarat pilih saya. Syarat nyoblos saya. Tapi saudara, kita ini bukan orang berpolitik, amin. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah umat tebusan. Mari kita melakukan kebaikan tanpa syarat. Amin. Mari kita melakukan kebaikan tanpa syarat. Itulah kebaikan Tuhan luar biasa. Maka saya berkata ini, kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa.
Dia memberkati manusia tidak pakai syarat. Buktinya orang yang tidak kenal Tuhan pun diberkati. Semua makhluk di langit ini diberikan berkat yang sama, yaitu berkat nafas hidup yang sama, berikan berkat kesehatan yang sama. Tuhan itu memberi tanpa syarat. Amin. Mari seketika oleh Tuhan, kita harus rela membantu, rela memberi kebaikan, rela membagikan kemurahan hati kita. Bukan karena ada unsur-unsur untuk tertentu, bukan karena ada unsur-unsur untuk menguntungkan diri kita sendiri, tapi sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan semesta langit yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita nafas, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita umur panjang. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada yang rela membantu karena melihat ada pemanfaatan. Sekali lagi, ada yang rela membantu karena melihat ada pemanfaatan untuk kepentingan pribadi. Berbeda dari orang lain. Kita semestinya menyadari untuk memberi karena sadar bahwa memberi adalah perwujudan iman kekristenan. Memberi adalah perwujudan iman kita kepada Kristus. Memberi adalah perwujudan kasih kita kepada Allah. Amin. Memberi adalah perwujudan iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita. Memberi sebagai perwujudan ungkapan kasih kita, saudara. Karena kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata saudara kebaikan itu luar biasa. Mau bilang dahsyat, sudah biasa kata-kata kita ucapkan. Mau bilang luar biasa, sudah biasa. Dan sangat dasarnya kemurahan Tuhan sampai tidak bisa diungkapkan kata-kata. Oleh sebab itu harus dengan tindakan. Dengan tindakan saudara. Karena kalau bilang luar biasa, orang tidak kenal Tuhan itu bilang luar biasa. Mau bilang dahsyat, dunia pun berkata dahsyat. Mau bilang hebat, dunia pun berkata hebat. Tuhan harus lebih daripada itu. Dan kita tidak bisa mengungkapkan yang lain. Ungkapkanlah dengan tindakan, berbuat baik, memberi, menabur kebaikan, menabur kemurahan hati. Haleluya. Ketika kita memberi, kita sedang mencerminkan anugerah Allah bagi manusia dan menghidupkan panggilan iman kita dalam Kristus. Sekali lagi, ketika saudara dan saya di saat kita memberi, kita sedang mencerminkan anugerah Allah dalam kehidupan kita bagi orang lain dan menghidupkan panggilan Allah dalam kehidupan kita, panggilan iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, saya tutup. Perhati baik. Saya tutup firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus tidak pernah menunda untuk melakukan kebaikan. Karena itu, saudara dan saya, mari kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Jangan menunda keinginan untuk berbuat baik. Kasih kiri kanan, jangan tunda keinginan untuk berbuat baik. Saudara dikasih oleh Tuhan sekali lagi. Pada dasarnya manusia ini awal mula diciptakan, manusia diciptakan hal yang baik. Manusia diciptakan untuk melakukan hal yang baik. Jadi saudara, kalau sampai hari ini ada orang yang melakukan kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, itu berarti karena dia sedang ditunggang oleh roh jahat. Karena memang pada dasarnya manusia yang diciptakan baik. Amin. Diciptakan baik adanya. Oleh sebab itu, kebaikan itu tidak akan pernah hilang dalam diri manusia. Kecuali manusia itu ditunggang oleh roh jahat. Oleh sebab itu dikasih oleh Tuhan, pagi ini pesan firman Tuhan buat kita. Lakukanlah kebaikan itu. Lakukanlah kebaikan seperti yang Yesus lakukan. Dan jangan menunda. Di saat keinginan hati untuk berbuat baik, jangan pernah menunda. Saudara, saya punya berapa pengalaman ketika tiba-tiba ada dorongan hati saya untuk berbuat baik. Dan waktu ada dorongan hati untuk berbuat baik, sedikit pun tidak ada dalam pikiran saya berpikir supaya Tuhan melipat gandakan atau Tuhan akan berikan selebih. Tapi ketika waktu suara itu ada dorongan yang kuat dalam hati untuk memberi, saya tindakan, saya lakukannya dengan tulus. Ternyata ada keajaiban yang Tuhan lakukan di depan mata saya. Berapa kali saya saksikan kepada jemaat tempat ini. Ketika saya naik bis dalam kondisi tidak ada uang,
Sebelum saya naik bis, tiba-tiba saya lihat ada bapak-bapak yang mendorong gerobaknya dalam kondisi enggak pakai baju banyak digantung di sini, dorong gerobak ngos-ngosan tengah hari. Tiba-tiba tergerak hati saya membelikan aqua dan kue, kasih dia makan, lalu saya kasih tambah lagi uang, dan paling itu uang untuk transportasi. Waktu saya kasih itu uang dan kue dan air minum itu, tiba-tiba dia terima, lalu dia sujud di depan kaki saya, lalu dia berkata, dia mengucap syukur dan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, semoga apa yang kamu lakukan semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berkata, amin, amin ya Pak, amin, terima kasih Pak, sama-sama. Selesai, nggak ada dalam pikiran saya bahwa saya pasti akan diberkati. Tidak ada pikiran itu, saudara. Tapi ternyata, saudara, itu tidak lama, saudara. Selang beberapa jam kemudian, saya naik bis, saya ketemu orang dalam bis, tanpa saya kenal orang itu. Tiba-tiba dia menegur saya dan kami saling tegur, kami saling ngobrol, kami saling sapa, ngobrol. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan, tiba-tiba dia turun duluan dari bis itu. Sebelum dia turun, dia masukkan amplop ke dalam kantong baju saya. Dia berkata, ini sedikit rezeki. Waktu saya buka amplop, itu isi amplop 100 kali lipat daripada yang saya berikan kepada bapak tua yang mendorong gerobak. Padahal pikiran saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan diberikan lebih. Jadi pada waktu saudara ada dorongan hati untuk berbuat baik, jangan menahan kebaikan itu. Berarti ada rencana yang Tuhan mau lakukan. Amin. Di saat saya lagi butuh duit, tiba-tiba ada dorongan hati untuk berbuat kebaikan. Hapus hutang teman saya. Waktu saya hapus hutang temannya, ternyata ada rencana Tuhan. Tuhan lakukan keajaiban buat saya. Tuhan buka mujizat buat saya. Saudara, ketika pada waktu saya jalan, lalu tiba-tiba saya masuk ke sebuah rumah. Di dalam satu rumah, saudara, ada 5 anggota keluarga, suami, istri, dan 3 anak. Suami dan 3 anak, keempatnya sakit. Yang sehat cuma 1, istri. Bagaimana dia mau bekerja? Dia harus rawat anak-anak dalam kondisi sakit, dan suaminya pun sakit. Dalam kondisi kesusahan, mereka tinggal di sebuah pondok yang kecil. Mereka ngontrak, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak merendahkan mereka, tapi saya tidak bilang mereka ngontrak rumah, tapi saya bilang mereka ngontrak, bukan ngontrak, tapi tinggal di sebuah pondok yang sangat sederhana. Karena itu rumah itu hanya 1 kamar, karena tidak ada kamar. Di situ sebelahnya masak, sebelahnya tidur. Tamu datang duduk di situ. Dan saya datang, saya duduk, saya lihat suami dalam kondisi sakit terbaring, lalu anak-anaknya semua sakit dan berkata, ma, lapar, ma. Istrinya bingung dalam kondisi seperti dia tidak bisa buat apa-apa, saudara. Tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya. Sekali Bapak Ibu, ada dorongan di dalam hati saya. Lakukan satu. Akhirnya saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang ini, Bu, saya berdoa buat anak ibu dan suami ibu ya. Saya ngomong sama suami saya, Pak, kita berdoa ya. Oh iya Pak, tolong doakan kami. Saya berdoa buat mereka. Waktu saya berdoa, Tuhan berbicara kepada saya. Ada dorongan kuat dalam hati saya. Tidak cukup hanya berdoa, karena saat ini mereka juga butuh makanan. Akhirnya selesai saya berdoa, saya kasih itu duit. Saya bilang, Bu, ini ada uang, ibu nanti beli beras saya untuk masak buat anak-anak dan suami. Waktu saya kasih uang untuk beli beras, ada dorongan di dalam hati saya. Tidak cukup, karena anak-anak juga butuh susu. Akhirnya saya titip tas saya di rumah ibu itu. Saya titip tas saya, Bu, saya titip tas saya sebentar aja. Lalu saya kemana, saudara? Saya pergi ke ATM. Saya pergi ke ATM, saya tarik uang saya ke ATM, saya datang, saya kasih lagi ibu itu. Lalu saya ambil tas saya. Saya kasih ibu itu mengucap syukur, ibu itu sangat berterima kasih dan dia menangis itu, saudara. Tangisan kekaguman akan kebaikan Tuhan itu beda dengan orang menangis karena menderita. Tapi dia menerima duit lalu dia menangis air mata lalu berkata, oh Tuhan baik, Tuhan baik. Itulah yang disebut dengan tangisan kekaguman. Karena dalam hatiku mungkin ibu tidak bisa mengungkapkan bagaimana kebaikan Tuhan sehingga dia menerima berkat hari ini. Akhirnya dia menangis air mata. Lalu setelah saya kasih mereka, saya pulang. Saudara, itu pun tidak makan waktu berhari-hari. Setelah saya pulang, sekitar 2 jam kemudian, tiba-tiba saya ditelepon dan saya mendapatkan berkat lebih daripada yang saya tabur, 100 kali lipat daripada yang saya tabur buat keluarga ini. Dari pengalaman itu saya mulai belajar, ketika ada dorongan
hati untuk berbuat kebaikan, untuk menabur kemurahan hati. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menahan. Waktu kita menahan, disitulah kita sedang menutup pintu keajaiban untuk hidup kita. Di saat ada dorongan hati untuk berbuat baik, jangan pernah menunda. Waktu saudara menunda, saudara sedang membuat saudara dalam kondisi kemiskinan. Waktu saudara menunda, saudara sedang membuat saudara hidup dalam kekurangan. Katakan amin. Karena saya baca sampai hari ini, di saat orang yang memberi, menabur kebaikan, tidak pernah kekurangan, selalu diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Katakan amin. Tolong perhati baik firman Tuhan ini. Harus fokus firman Tuhan saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka tidak pernah kekurangan. Amin. Mereka pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan sampai hari ini saya bersyukur saya sama istri anak. Di saat kami perlu, Tuhan selalu sediakan. Di saat kami butuh, Tuhan selalu sediakan. Tuhan itu ajaib. Haleluya. Sampai detik ini saya melihat keajaiban Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Selalu dikasih oleh Tuhan itu. Ketika diajak secepatnya untuk berbuat baik, kita diajak untuk secepatnya berbuat baik dan meresponi kebaikan dengan segera sambil mengucap syukur atas anugerah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita, kalau saya keluar dalam kondisi kesusahan, saya bersyukur kok saya diberikan kesehatan, saya diberikan kekuatan, kemampuan, dan ini satu keluarga semuanya sakit. Apalagi yang sakit adalah tulang punggung suami dan ketiga anak sakit. Yang apa yang mau diharapkan saudara? Istri bagaimana pergi bekerja? Karena ada anak yang barusan usia 1 tahun, itu pun dalam kondisi sakit. Anak terakhir usia 1 tahun, anak yang satu usia 3 tahun, lalu anak yang pertama itu usia 6 tahun. Tiga-tiganya sakit, suami sakit. Siapa yang mau bekerja untuk cari uang? Tidak ada. Suami sakit parah, anak-anak sakit. Sampai anak berkata, "Mak susu, mak susu." Hati saya pernah menangis lihat anak ini. Lalu saya teringat, kok saya dipelihara Tuhan luar biasa. Ungkapan syukur saya kepada Tuhan, tergerak hati saya untuk berberi kepada mereka. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata. Amin. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap orang yang berbuat kebaikan. Tuhan tidak pernah melipat tangannya untuk menolong orang yang sedang melakukan kemurahan hati. Tangan Tuhan selalu terulur untuk memberkati, mata Tuhan tertuju melihat, memperhatikan untuk memberkati. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan masih memberkati Bapak Ibu Saudara saya. Mari saudara, saya mengundang saudara bangkit berdiri bersama dengan saya. Saya mengundang pemain musik Worship dan Singers. Saudara, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Hendaklah engkau pulang dan melakukan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Mata hati Tuhan tertuju kepadamu. Engkau pasti akan diberkati. Engkau pasti tidak akan pernah berkekurangan. Tapi engkau akan selalu berkecukupan. Dan bahkan dalam berkelimpahan pelbagai kebajikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sebentar kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali dengan imanmu katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan imanmu penolong selalu setia. Amin. Yesus selalu setia. Dan menaungi kepedulianku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi dengan imanmu, penolong yang selalu setia. Oh, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dialah penolongmu yang setia. Dia yang tidak pernah gagal. Dia menolong engkau tepat pada waktunya. Oh, mata Tuhan tertuju kepada siang dan malam. Tangan Tuhan terulur bagimu setiap saat. Haleluya. Haleluya. Oh, ya Bapa para kasih Amin. Oh, ya Bapa, saat ini hamba berdoa menyerahkan jemaat ini. Jemaat ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menuntun jemaat ini untuk hidup dalam kebaikan, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, menabur kemurahan hati, menabur kebaikan hati. Di saat jemaat ini mereka menabur kebaikan hati, mereka menabur kemurahan hati. Di saat mereka tidak menunda untuk melakukan kebaikan, Allah pasti memberkati mereka. Tuhan peduli hidup mereka. Mata Tuhan tertuju kepada mereka, tangan Tuhan terulur kepada mereka siang dan malam. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati sidang jemaat yang kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kuatkan hati dan tuntun iman mereka. Engkau Tuhan yang menopang mereka. Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan sidang jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum kita memberikan persembahan, saya serahkan kepada yang mimpi puji. Haleluya.
kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saya salah satu poin yang dan semua ya luar biasa firman Tuhan, tapi ada salah satu yang membuat saya terpesona, yaitu kita tidak bisa mengungkapkan kebaikan Tuhan. Amin. Tidak bisa melukiskan dengan kata-kata. Benar kata Bapak Gembala. Kita mau bilang wow, dunia berkata juga wow kepada yang lain. Amin. Yang bisa kita berikan kepada Tuhan hanyalah dengan tindakan kita, tindakan yang nyata, yaitu tindakan kasih Kristus. Dunia berkata sekarang mau ini harus pakai uang, tapi di dalam Kristus kita bisa memberi dengan kasih yang cuma-cuma. Amin. Kita bisa memberi pengampunan yang nyata, pengampunan di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kita bisa memberikan kebaikan hati kita dengan tulus, dengan rela. Amin. Haleluya. Itu yang bisa kita berikan. Biarlah kita bisa melukiskan kebaikan Tuhan bagi dunia di sekitar kita. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah semesta agung, Allah yang memberkati kami, Allah yang menolong kami, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur buat perkenanan, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sungguh kami diberkati dan diberkati hari demi hari. Hidup kami diberkati, anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami diberkati. Kami dilimpahi dengan segala yang baik di rumah-Mu Tuhan sampai di tengah hari ini Tuhan. Ya Bapa, dan saat ini kami mau memberi keuangan kami sebagai bukti persembahan kami untuk menyongsong pelayanan tempat ini di gereja di rumah-Mu Tuhan. Bapa, berkatilah setiap tangan-tangan kami yang memberi. Berkati setiap keuangan yang masih ada dalam tangan kami Tuhan, agar kami dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah semesta agung, Raja dan segala raja Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberi batang persembahan menjalankan sambut kita dengan pujian. Haleluya. Sungguh langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan dan Raja kita. Mungkin ada warta jemaat yang akan disampaikan kepada hamba yang saya serahkan. Tuhan, Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kegiatan kita sepekan tentang komsel, cuma ada waktu yang diganti. Komsel ibu-ibunya nanti hari Selasa. Komsel hari Senin KKA keluarga. Senin besok malam KKA di rumah Ibu Senida.
dan hari Selasanya kakak Ibu Mary, dan hari Rabu di rumah keluarga Ibu Mama Fajar di Labanan. Komsel hari Kamis di rumah Bapak Agus Ola, dan Jumat kita akan ada doa puasa, doa malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan Sabtu malam ada kakak Yud, kakak pemuda. Dan untuk hari Minggu depan yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Gembala, kemudian yang worship leader saya sendiri, singer Saudari Yoya, kemudian main musik Bapak Ciwi, dan penerima tamu Saudara Friandi, pemegang sini Saudara Yovan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Amin. Begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi ini, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari bangkit berdiri bersama saya, kita nyanyikan pujian tadi, ku puji ku sembah. Mari kita menari buat Tuhan. Sebelum diterima berkat, mari kita menari buat Tuhan, sebelum dikasih oleh Tuhan. Yes. Mari saudara kita sebelum terima berkat Tuhan, kita menari buat Tuhan. Mari saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum engkau melangkah keluar dari ruangan ini, dan sebelum engkau menerima berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, mari dengan imanmu katakan, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Amin. Engkaulah
seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam rumah tangga kami seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di setiap pekerjaan kami, usaha bisnis kami, di dalam pelayanan kami seperti di sorga. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Angkatlah kedua tangan, terimalah ucapan berkat dengan imanmu. Engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, dan apabila engkau pulang dan melakukan dengan setia, sesungguhnya berkat kebajikan kemurahan dari tangan Tuhan akan terus menyertai engkau, akan mengikutimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus memperhadapkan wajah-Nya kepadamu hari demi hari dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada waktu engkau datang sujud menyembah kepada Tuhan, dan diberkatilah setiap kali engkau pulang beribadah. Diberkatilah ekonomi keuangan rumah tanggamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, dan Tuhan memberkati engkau dengan berkat dari langit yang letaknya di atas. Tuhan berkati engkau dengan berkat samudera yang letaknya di bawah. Tuhan kenyangkan engkau dengan kekayaan, kesehatan, kehormatan, dan umur panjang yang daripada Tuhan. Ia akan buat engkau menjadi naik dan terus naik. Ia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan setiap apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuatnya menjadi berhasil. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau di tempat tidurmu, diberkati engkau di jalan, diberkati engkau di tempat pekerjaanmu. Setiap langkah kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah persekutuan bersama Kuasa Roh Kudus yang melindungi, memelihara, menuntun dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita datang menjemput umat pilihannya. Sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.